Ibu Sylvia dan teman-teman semua. Di sini kami akan menjelaskan tentang potential energy and conservation of energy. Jadi tentang energi potensial dan kekekalan energi mekanik. Perkenalkan terlebih dahulu, di sini anggota kelompok kami ada saya sendiri yaitu Givari Gagah dengan NPM 2006484892. Kemudian ada teman kami yang sedang ada kendala internet yaitu Lazwadi Fajar Wiwitan sehingga tidak bisa on cam dan on mic dengan NPM 2006486424. Dan selanjutnya ada Cika Joli dengan NPM 2006482672. Oke, selanjutnya ada potential energi atau energi potensial. Nah, apa itu energi potensial? Energi potensial atau lebih spesifiknya energi potensial gravitasi merupakan energi yang tersimpan pada benda karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuannya. Yang mana biasanya titik acuannya ini adalah ketinggian benda yang diukur dari permukaan tanah. Nah, dari pengertian tersebut, kita bisa tahu bahwa benda yang diam namun berada di ketinggian tertentu, maka akan memiliki energi potensial. Sedangkan benda yang bergerak namun tidak memiliki ketinggian, maka tidak memiliki energi potensial. Nah, sebenarnya energi potensial gravitasi itu ada karena di sini seperti yang kita tahu, kan ada yang namanya energi kinetik. Dan energi kinetik itu misalkan kita melepaskan bola dari suatu ketinggian. Di situ akan terjadi yang namanya energi kinetik. Tetapi seperti yang kita tahu energi itu tidak bisa diciptakan maupun dihancurkan. Jadi pasti ada sebelum menjadi energi kinetik ada suatu energi yang dikonversikan menjadi energi kinetik tersebut yang mana itu bisa disebut yaitu energi potensial gravitasi. Nah, jenis energi potensial ada 3, energi potensial gravitasi, energi potensial listrik, dan energi potensial pegas. Namun di sini yang kita lebih tekankan yaitu energi potensial gravitasi. Berikut rumusnya dari energi potensial gravitasi yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H. Yaitu EP adalah energi potensial dengan besarannya itu joule, kemudian M adalah massa benda, besarannya kilogram, G adalah gravitasi bumi, besarannya M per S kuadrat, H adalah ketinggian suatu benda dengan besarannya meter. Nah, di sini ada satu contoh saja pengaplikasian dari energi potensial. Jadi di sini adalah bola penghancur atau biasa dibilang wrecking ball. Jadi wrecking ball itu bisa menghancurkan tembok atau bangunan itu dengan menggunakan energi potensial. Jadi energi potensialnya itu didapatkan ketika wrecking ball-nya diangkat dan diayunkan sehingga dia rumusnya MGH karena masanya ini sangat besar dan dengan ketinggian tertentu dia akan berubah menjadi energi kinetik yang begitu besar. Ya udah, sekian dari saya, sisanya akan dilanjutkan teman saya. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Sylvia dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cika Juli dan akan menjelaskan bagian dari bab 8 yaitu Conservation of Energy. Jadi sebelumnya setelah kita mempelajari mengenai energi kinetik pada bab sebelumnya dan juga energi potensial pada materi sebelum ini, ada lagi setelah itu yaitu energi mekanik, yaitu merupakan the sum of kinetic energy and potential energy. Jadi total dari EK atau EP. Kalau misalkan dilihat dari gambarnya, itu ini EP tambah EK menjadi keseluruhan dari EM. Tapi sebenarnya gambar ini bukan berarti bahwa komponen EM itu setengah dari EP maupun setengah EK. Jadi bisa itu seperempat EP, bisa juga 3/4 EK, dan itu nggak tentu. Pokoknya total dari EM itu merupakan pertambahan dari EP dan EK. Nah,
Hukum kekekalan energi atau conservation of energy yang kita kenal yaitu adalah energi itu tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi dalam arti, di suatu sistem yang isolated atau sistem yang terisolasi itu, energi hanya dapat berubah. Jadi bentukannya entah itu dari energi potensial berubah kepada energi kinetik, atau energi kinetik berubah ke energi potensial. Jadi energi dalam suatu sistem itu tidak akan pernah hilang, hanya akan berubah bentuk. Ya, jadi karena dia hanya bisa berubah bentuk, entah itu dari energi kinetik ke energi potensial, maupun energi potensial ke energi kinetik, totalnya atau EM-nya akan selalu sama. Jadi EM1 akan selalu sama dengan EM2. Perbedaannya adalah, mmm, isi dari komponen EP1, EK1-nya, bukan komponen, rasio dari EP1, EK1, ataupun EP2 dan EK2-nya. Tetapi totalnya atau energi mekaniknya akan selalu sama dalam isolated system. Mungkin contoh dari hukum kekekalan energi atau conservation of energy yang kita kenal sehari-hari adalah ketika contohnya ada benda jatuh bebas, gerak jatuh bebas nih. Misalkan ada bola jatuh dari atas. Ketika dia di atas, EK-nya itu adalah 0 karena dia belum mempunyai kecepatan alias masih diem lah. Ketika masih diem lah, makanya EK-nya 0. Tapi di sisi lain, EP-nya itu maksimal karena dia berada di ketinggian. Nah, lalu ketika dia sudah mulai bergerak turun, EP-nya akan bergerak menurun, akan mengecil, sedangkan EK-nya akan bertambah besar. Itu karena semakin turun, kecepatannya semakin bertambah. Lalu ketika di pertengahan, EP dan EK-nya merupakan sama, karena ketinggiannya sudah mulai menurun dan juga kecepatannya juga mulai mengejar gitu. Dan ketika udah sampai bawah, EK-nya akan maksimal dan EP-nya yang ada ketinggian itu akan 0. Jadi kesimpulannya, dimanapun letak energi itu atau posisinya akan selalu sama. Yang berubah hanya adalah rasio dari EP, EK-nya. Jadi di sini, yang paling atas ini ketika masih baru pertama kali jatuh, EK-nya adalah 0, lalu EP-nya maksimal, lalu di sini EP-nya walaupun EP-nya lebih besar daripada EK, tapi totalnya tetap sama. Dan di sini juga EP dan EK-nya sama, sehingga EM-nya sama. Dan di sini juga ketika EP-nya 0 dan EK-nya maksimal, EM-nya akan selalu sama. Jadi di isolated system, EM-nya tidak akan pernah berubah. Oke, mungkin di contoh lain ada ketika bandul gerak bandul ini sama aja sebenarnya, tapi di contoh di gerakan bandul, di sini ketika bandul ada di titik tengah, dia nggak ada ketinggiannya, makanya EP-nya 0, tetapi EK-nya maksimal. Lalu di sini ketika bandulnya mulai bergerak lagi, EP dan EK-nya akan mulai berjumlah sama, lalu ketika di sini, ketika dia memiliki ketinggian dan sudah di ujung, EP-nya akan maksimal, sedangkan kinetiknya akan 0, karena udah di ujung dan udah stop. Lalu ketika dia momentum kembali lagi ke sini, sama lagi EP dan EK-nya akan mulai sama atau saling mengejar. Lalu ketika sampai di titik paling bawah sini, EP-nya akan 0, sedangkan EK-nya akan maksimal, lalu ulang lagi di sini, dan di sini, di sini. Dan kalau diperhatikan di sini, kalau kita lihat batangannya, total batangannya atau yang kita kenal sebagai M akan selalu sama. Dan ini membuktikan bahwa di isolated system, energi akan selalu kekal, atau dalam arti energi tidak akan dapat hilang, hanya dapat berubah bentukan, entah itu dari energi potensial maupun dari energi kinetik. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Lazuardi, mengenai contoh soal dari Bapak Panini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Lazuardi dari TI 20, kelas Fisika Mekanika 12. Di sini saya akan menjelaskan terkait soal
fisika tentang materi mekanika potensial kinetik. Jadi di sini ada soal yang tertulis buah kelapa jatuh dari pohon dengan ketinggian 20 meter. Ditanya energi kinetik saat kelapa yang bermasa 2 kg berada di ketinggian 4 meter. Seperti itu. Jadi pertama-tama saya ingin menjelaskan rumus-rumusnya terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan mungkin diketahui yang terlebih dahulu mungkin ya. Diketahui H1 sama dengan 20. H2 yang ditanya sama dengan 4 meter. Terus massa sama dengan 2 kg. Dan gravitasi 10 meter per second. Seperti itu. Jadi di sini saya akan langsung masuk ke jawabannya. Pertama kita harus memahami bahwa energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Dan juga energi mekanik pada ketinggian pertama sama dengan energi mekanik pada ketinggian kedua. Jadi bisa dibilang energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Mungkin kita langsung masuk ke pencarian energi potensial di kelapa yang dengan ketinggian 20 meter. Energi potensial itu adalah energi ketika suatu benda terdiam. Jadi energi potensial pada 1 sama dengan M kali G kali H. Seperti itu. Bisa ditulis di sini M pada 1 tetap 2, G sama dengan 10, H pada ketinggian pertama sama dengan 20. Bisa dijumlahkan, totalnya sama dengan 400 Joule. Itu. Karena pada posisi yang pertama dia terdiam, jadi energi kinetiknya sama dengan 0. Atau bisa dibilang kalau pakai rumus setengah kali M kali V kuadrat sama dengan setengah dikali 2 dikali V, karena dia terdiam otomatis kecepatannya sama dengan 0, berarti sama dengan 0 Joule. Dan ketika dihitung energi mekanik pada posisi pertama sama dengan 400 Joule, karena mungkin bisa dibilang seperti ini ya. Energi mekanik 1 sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial 1 sama dengan 400 tambah 0, 400 Joule. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa energi mekanik pada posisi pertama kan sama dengan 400. Otomatis dengan rumus yang tadi, energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2, otomatis energi mekanik 2 sama dengan 400 Joule pula. Coba kita hitung ya. Oke, sorry saya garis lagi. Di sini saya akan menghitung energi potensial pada posisi kedua, yaitu di posisi 4 meter ini kan yang ditanya. Jadi energi potensial pada yang kedua itu kan rumusnya tadi M kali G kali H sama dengan 2 dikali 10. Nah H-nya H2 4 meter kali 4 sama dengan 2 kali 10 kali 4 80 Joule. Nah, karena dengan rumusnya tadi EM1 sama dengan EM2, berarti EM2 sama dengan EP2 ditambah energi kinetik 2 pula. EP2 80, EM2 karena sama 400, dan yang ditanya EK2. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa EK2 sama dengan 400 dikurang 80 sama dengan 320 Joule. Ini jawabannya. Sekian dari soal pertama. Ya, kita lanjut dengan soal yang kedua. Saya kembali lagi di sini. Di sini ada tipe soal yang kedua, di mana
diceritakan seorang anak melempar bola dengan massa 100 gram dari permukaan tanah, sehingga bola bergerak lurus ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per second. Setelah itu ditanya, berapa energi kinetik bola pada ketinggian 2 meter di atas tanah? Dengan keterangan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Oke, berbeda dengan soal sebelumnya, di sini hanya ada soal cerita di mana tidak ada visualisasi dari soal tersebut. Tapi jangan panik karena kita tetap bisa membuat visualisasinya. Jadi di sini dijelaskan bahwa seorang anak melempar bola dengan massa 100 gram dari permukaan tanah. Kita coba buat dari diketahui terlebih dahulu. Diketahui massa bola 100 gram. Dan kita konversi ke kilogram menjadi 0,1 kilogram. Terus disebutkan juga H1 di mana dilempar dari permukaan tanah. H1 permukaan tanah itu diumpamakan 0 meter. H1 sama dengan 0 meter. Terus disebut juga H2 di mana ditanya pada energi kinetik bola pada ketinggian 2 itu 2 meter. 2 meter. Apalagi yang bisa kita dapat di sini? Oh, kecepatan awal. Berarti V1. V1 sama dengan 10 meter per second. Gravitasi 10 meter per second kuadrat. Sebenarnya kembali lagi, rumus yang digunakan sama dengan rumus yang pertama. Cuman di sini posisi bolanya yang berbeda. Dari tadi yang ada di atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas. Oke, di sini mungkin langsung masuk aja ke penyelesaiannya, di mana jawab. Kita kembali lagi seperti tadi bahwa EM1 sama dengan EM2. Seperti itu. Di sini yang bisa kita selesaikan terlebih dahulu ada lebih lengkap yang di bola pertama ya. Jadi EM1 itu pertama energi potensialnya. Langsung aja. EM1 sama dengan energi potensial itu sama dengan M kali G kali H. M-nya di sini 0,1 dikali G-nya 10 kali H1. H1 permukaan tanah sama dengan 0. Ini untuk EP ditambah setengah kali M kali V kuadrat, di mana EK pada posisi 1. Setengah dikali M-nya 0,1 dikali V kuadratnya. Di sini V1 10 berarti 10 kuadrat. Sama dengan EP-nya sama dengan 0 ditambah setengah dikali 0,1 dikali 10 kuadrat. 10 kuadrat 100 dikali 0,1 sama dengan 10 dikali setengah sama dengan 5. Berarti EM1 sama dengan 5 Joule. Seperti itu. Ini buat pegangan kita, dimana langsung ke EM2, dimana berkaitan dengan energi kinetik yang ditanya pada posisi kedua, yaitu 2 meter. Langsung saja di sini, maaf, saya garisin dulu. EM2 sama dengan EP2 ditambah EK2, komponen yang ditanya. Jadi EM2 sama dengan EM1 berarti 5. EP2 di sini yang kita cari M kali G kali H. Di situ M-nya sama dengan 0,1 tetap dikali G-nya 10 dikali H2. Ini yang berbeda dari sebelumnya, 2 meter ditambah EK yang ditanya. Seperti itu. 5 sama dengan habis 2 tambah EK. Di sini langsung dapat ditemukan solusinya bahwa EK2 sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3 Joule. Gitu. Oke, sekian penjelasan dari saya terkait solusi dari 2 soal. Terima kasih sebelumnya, semoga mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dari kelompok kami mengenai bab 8, energi potensial dan energi mekanik. Terima kasih Bu Sylvia dan teman-teman. Jangan lupa like, subscribe. Benar sekali. Terima kasih.